Saat ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman upgrade handphone ke Samsung Galaxy S10 Plus ini. Karena harganya yang sudah murah dan kalau menurut gue di segala aspek handphone ini tuh masih unggul. Khas banget untuk handphone flagship dari Samsung. Langsung aja kita mulai reviewnya karena flagship nggak harus mahal. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin di channel ini. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus. Setelah kemarin kita review Samsung Galaxy Note 10 5G, saat ini gue pengen review Samsung Galaxy S10 Plus-nya. Kedua handphone ini tuh sebenarnya satu angkatan ya, dirilis di tahun yang sama, di tahun 2019. Tapi kalau untuk yang seri S biasanya di awal tahun, tapi untuk yang seri Note biasanya di akhir tahun. Nah, kira-kira gimana sih pengalamannya pakai handphone yang sudah dirilis tahun 2019 dipakai di tahun 2022 ini? Apakah masih worth it untuk dibeli atau performanya tuh sudah mulai berkurang ya? Disclaimer aja ya, untuk unit yang kita review pada episode kali ini memang ada sedikit kekurangan. Jadi di modul kameranya, kalau misalnya kita gerak-gerakin kameranya, itu ada kayak suara motoris gitu ya. Tapi setelah gue cek ke Samsung Service Center, menurut teknisinya tuh fungsi kameranya itu masih normal. Dia tuh masih bisa ngezoom dan juga bisa mengambil gambar dengan baik. Tapi memang ada sedikit suara seperti itu, dan suaranya itu terdengar kalau misalnya kita di dalam ruangan yang hening ya. Kalau misalnya di outdoor suaranya tuh nggak kedengeran, jadi nyaris-nyaris nyaru gitu. Pokoknya nggak mengganggu dari segi performance dan juga dari segi kualitas kameranya gitu guys. Langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus saat ini di pasaran dibanderol dengan harga 4-5 jutaan untuk garansi inter, serta mulai dari 5,5 sampai 6,5 jutaan untuk garansi SAIN atau garansi resmi dari Samsung. Saran gue sih buat teman-teman yang pengen ambil handphone ini langsung ambil garansi SAIN-nya aja ya, karena emailnya itu sudah terdaftar di Kemenperin, jadi teman-teman merasa lebih aman lah. Nggak khawatir kalau sewaktu-waktu sinyalnya itu bakal diblokir atau emailnya itu bakal diblokir gitu guys. Dan setelah gua cek, handphone yang gue beli ini emailnya dua-duanya sudah terdaftar di Kemenperin. Sebelum kita masuk ke handphonenya, kita lihat dulu proses unboxingnya nih guys. Di sini gue dapetin unit handphonenya dan juga ada beberapa bonus casing tambahan, ada 4 buah di sini. Kemudian di sini ada charger originalnya, kemudian di sini juga ada kabel, tapi ini kabelnya itu bukan kabel bawaan. Menurut info dari sellernya, ini adalah kabel original dari Samsung Galaxy A series. Di dalam kotaknya juga di sini ada struk pembeliannya ya, jadi masih lengkap banget gitu guys. Pada paket pembeliannya ini yang nggak ada cuma di headsetnya aja ya, headsetnya ini nggak ada, dan juga kabel chargingnya ini juga bukan bawaan dari Samsung Galaxy S10 Plus-nya. Sekarang kita ngomongin desainnya nih guys. Kalau ngomongin desain dari handphone ini sebenarnya selera dari masing-masing orang ya. Kalau gue sih ngelihatnya handphone ini tuh lumayan unik ya, karena gue jarang banget ngelihat handphone Samsung dengan susunan modul kamera yang horizontal memanjang seperti ini. Di bagian depannya di sini ada layar dengan ukuran 6,4 inch. Layarnya ini sudah Dynamic AMOLED dan support HDR10 Plus dengan resolusi 1440 x 3040 pixel. Serta untuk screen to body ratio-nya ini 88,9%. Kacanya ini di bagian depan sudah terlindungi Corning Gorilla Glass 6 ya. Kemudian di bagian belakangnya sudah terlindungi Corning Gorilla Glass 5. Di bagian framenya ini sudah terbuat dari aluminium, dan feels ketika gue pegang pertama kali handphone ini, yang gue rasakan handphone ini tuh lumayan solid dan nyaman banget digenggam. Di bagian frame ini, di bagian atasnya di sini ada SIM tray. Untuk slot SIM card yang ada di handphone ini kalian bisa pilih mau pakai 2 SIM card atau 1 SIM card dan juga 1 micro SD nih guys. Kemudian di sini juga ada speaker, kemudian di bagian samping sebelah kanannya di sini ada tombol volume dan juga garis antena. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada lubang jack audio 3,5 mm. Kemudian di sampingnya di sini ada port USB Type-C untuk chargingnya. Kemudian di sini juga ada mikrofon dan juga grill speaker. Gue suka banget ya, handphone ini tuh masih mendukung 3,5 mm jack audio, dan ini tuh fitur yang lumayan langka ya di antara flagship Samsung saat ini. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada tombol volume up and down dan juga ini ada tombol Bixby. Dan ketika awal-awal gue pegang handphone ini, gue tuh sering salah pencet ya. Tombol Bixby ini gue kira sebagai tombol power. Tombol powernya tuh kalau menurut gue agak naik sedikit ke atas. Jadi kalau misalnya kita pengen matikan atau nyalakan layarnya, ini agak sedikit effort sih karena letaknya yang lumayan tinggi di sebelah kanan sini. Kemudian di bagian kaca di bagian belakangnya di sini ada tulisan Samsung warna putih seperti ini. Samsung menamakan warna ini adalah Prism
white. Gue lumayan suka sih karena putihnya ini nggak putih polos ya. Jadi kalau kita gerak-gerakin gitu masih ada gradasi warnanya dan ini kelihatan elegan banget kalau menurut gue. Sekarang kita ngomongin mesin dari handphone ini. Handphone ini dibekali dengan chipset Exynos 9820 dengan Android 12 One UI 4.0. Ini OS-nya udah gue upgrade ya dengan versi terbaru guys. Sebelumnya kalau misalnya bawaan dari handphonenya ini masih Android 9. Kalau menurut gue mesin yang ada di handphone ini tuh masih lumayan kenceng ya. Kalau misalnya gue cek di skor Antutu ini masih tembus angka 501 ribuan gitu guys. Buat dimainin game juga ini lumayan mantep kalau menurut gue. Kalau misalnya gue pakai untuk main Genshin Impact ya, gue cobain untuk render resolutionnya ini gue pilih yang high, kemudian shadow quality-nya itu medium, visual effect-nya medium, SFX quality-nya juga di medium, environment detailnya gue setting ke high ya. Ini kalau menurut gue masih lumayan nyaman sih dipakai, nggak terlalu patah-patah. Tapi untuk settingan defaultnya memang bawaan dari handphone ini tuh di settingan medium. Kalau misalnya di settingan medium ini grafisnya tuh masih hijau ya tandanya, jadi masih aman banget buat dipakai untuk main Genshin Impact. Kemudian kalau misalnya kita main PUBG Mobile, kita masih bisa dapat settingan HDR Extreme. Dan ketika gue pakai handphone ini untuk mainin PUBG Mobile dengan settingan HDR Extreme, itu masih lancar jaya ya. Jadi nggak ada terkendala frame drop seperti itu guys. Jadi masih aman-aman aja. Pas gue pakai handphone ini buat main game Asphalt 9 ini juga masih lancar jaya ya guys. Tapi memang karena body handphone ini tuh lumayan tipis, kemudian di bagian belakangnya ini terbuat dari kaca dan framenya juga ini terbuat dari aluminium, sehingga ketika kita memainkan game ini tuh agak sedikit cepat panas ya, karena material-materialnya juga gampang menghantarkan panas gitu guys. Saran gue sih buat teman-teman yang pengen mainin handphone ini untuk main game, saran gue ditambahin casing tambahan yang agak tebal dan kalian bisa bermain game dengan lebih nyaman lagi gitu guys. Dengan performance yang kenceng, handphone ini juga sudah didukung dengan baterai yang kalau menurut gue lumayan cukup ya, di 4100 mAh dan sudah support fast charging 15 watt. Kalau menurut gue baterainya tuh nggak terlalu besar ya dengan spesifikasi handphone sekenceng ini gitu guys. Setelah gue pakai handphone ini sekitar 1-2 hari ya, gue pakai handphone ini untuk download game, kemudian juga dengerin lagu, scroll Instagram. SOC-nya atau screen on time-nya itu tembus di 2 jam 44 menit. Tapi kalau misalnya gue pakai intensitas yang lumayan ringan, ini SOC-nya atau screen on time-nya bisa tembus di angka 3 jaman gitu guys. Jadi kalau menurut gue buat teman-teman yang pakai handphone ini untuk kegiatan yang berat-berat seperti main game dengan durasi yang lama, kalian pasti bakal sering-sering ketemu dengan kabel casan nih guys, karena lumayan cepet ya habisnya kalau misalnya kita gunakan handphone ini untuk kegiatan yang berat-berat seperti tadi. Tapi kalau menurut gua dengan usia 3 tahun handphone ini dan setelah gua cek baterai health-nya itu sekitar 90% ya. Jadi kalau menurut gua daya tahan baterai di handphone ini tuh masih lumayan wajar untuk usianya gitu guys. Selain nyaman untuk bermain game dan performanya yang lumayan kenceng, handphone ini tuh nyaman juga kalau misalnya kalian gunakan untuk kegiatan entertainment seperti mendengarkan Spotify, dengerin lagu gitu ya. Kemudian juga nonton Netflix dan YouTube di handphone ini kalau menurut gue nyaman banget. Karena speaker yang ada di handphone ini tuh udah stereo ya di bagian atas dan di bagian bawah. Serta layarnya yang besar dan juga resolusi yang tinggi dan sudah support HDR10+, menjadikan pengalaman kalian nonton film di handphone ini tuh jauh lebih menyenangkan dan juga kalian pasti betah lama-lama menonton film di handphone ini. Sekarang kita ngomongin kamera yang ada di handphone ini. Untuk kamera utamanya handphone ini ada 3 modul ya. Yang pertama 12 megapiksel f1.5 untuk kamera wide, kemudian 12 megapiksel f2.4 untuk kamera telefoto, kemudian 16 megapiksel f2.2 untuk kamera ultra wide. Kamera utamanya ini bisa merekam video paling mentok di 4K 30 atau 60 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri 10 megapiksel f1.9 untuk lensa wide dan bisa merekam video 4K 30 sampai 60 fps nih guys. Berikut beberapa contoh foto dan video yang gue ambil dari handphone ini guys. Nah guys, ini dia kualitas perekaman kamera belakangnya. Ini settingannya 4K 30 fps. Kira-kira seperti ini guys.
Dan ini gua ganti ke kamera ultra wide. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini gua ganti ke kamera zoom 2 kali. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah untuk kualitas video. Kamera depannya ini 4K 30 fps juga untuk kamera depannya. Kira-kira hasilnya seperti ini guys. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitas video potretnya di handphone ini. Ini kiri kanannya blur ya. Jadi bisa disetting tingkat blurnya, bisa blur yang terlalu pekat seperti ini, dan juga bisa diganti efek seperti ini guys. Dan juga bisa diganti efek seperti ini. Jadi kiri kanannya itu hitam putih, cuman objeknya aja yang berwarna gitu guys. Kira-kira menurut kalian gimana? Keren apa enggak? Sekarang kita masuk ke kesimpulannya nih guys. Dengan harga yang sudah terjangkau, dengan fitur dan juga performance yang kalau menurut gue lumayan cakep, kameranya cakep, layarnya juga cakep, kualitas suaranya cakep, dan performance-nya juga kenceng, handphone ini tuh masih worth to buy banget di tahun 2022 ini. Menurut teman-teman gimana? Worth it apa enggak untuk membeli handphone ini? Kalian langsung tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang Samsung Galaxy S10 Plus ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dirasa review ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga bisa tahu fitur dan manfaat produk yang kita review pada episode kali ini tuh seperti apa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys, tetap semangat.